Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Perkataan Rasulullah tersebut tentu membuat kita bertanya-tanya, siapa sih dia yang dimaksud? Beliau adalah Uwais Al-Qarni, salah seorang sahabat Rasulullah yang sangat dicintainya. Lantas, apa yang membuatnya begitu istimewa? Dalam Islam, wajib hukumnya untuk kita memuliakan orang tua, khususnya ibu. Sebetulnya, terdapat banyak cara dalam berbakti kepada seorang ibu. Salah satunya seperti yang diajarkan dan dicontohkan oleh Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merupakan salah seorang sahabat Nabi. Namun, pemuda ini tidak pernah sekalipun berjumpa dengan Nabi. Dikisahkan, Uwais Al-Qarni merupakan seorang pemuda miskin yang tinggal di pinggiran Yaman. Ia tidak begitu dikenal, kondisi ekonominya sangat memprihatinkan. Belum lagi, ia juga memiliki penyakit kulit yang dideritanya. Tapi, di balik semua itu, ia merupakan pemuda yang pernah disebut Rasulullah sebagai pemuda yang amat dicintai oleh Allah. Kecintaan Allah kepada Uwais yaitu dikarenakan kepatuhan beliau kepada sang ibu yang sakit lumpuh. Pada suatu hari, Uwais meminta izin kepada sang ibu untuk pergi ke Madinah dalam rangka melepaskan kerinduannya kepada Rasul. Ibunya memberikan izin, namun dengan satu syarat, agar Uwais segera kembali pulang dikarenakan kondisi ibunya yang tengah sakit-sakitan. Uwais pun pergi menuju kediaman Rasulullah yang teramat jauh. Di kediamannya, ia tidak mendapati Rasulullah di rumahnya. Diketahui Rasul sedang pergi berperang, maka yang ia lakukan hanyalah menitipkan pesan dan salam kepada Aisyah dan kembali pulang untuk menepati janjinya kepada sang ibu di rumah. Di rumahnya yang kecil dan reot, sang ibu berkata kepada Uwais, "Wahai Uwais, ibu sudah tua. Andai kematian mendatangi ibu, ada keinginan yang ibu ingin sampaikan," ujar sang ibu. "Apa itu, Bu? Katakan." Uwais menjawab, "Ibu ingin pergi haji, Nak," balas sang ibu. Uwais termenung memikirkan bagaimana mewujudkan hal itu, sedangkan mereka bertempat tinggal sangat jauh dari tanah suci. Ia pun lantas membeli seekor sapi yang setiap hari digendongnya menaiki puncak gunung tiada henti. Hal itu dilakukannya untuk melatih fisiknya agar bisa menyanggupi permintaan ibunya pergi haji. Saat fisik Uwais sudah kuat, ia mulai menggendong ibunya menempuh jarak ribuan kilometer menuju tanah suci. Di perjalanan, ia tak gentar. Ia menggendong sang ibu dengan kuat dan tangguh. Meskipun Rasulullah belum sempat bertemu dengan Uwais, namun beliau sangatlah memujinya. Hal itu dikatakannya karena dirinya sangatlah mengagumi kepatuhan Uwais kepada sang ibu. Hal itu pula yang membuat Uwais dikata-kata sebagai penghuni langit. Itulah kisah istimewa yang dapat menginspirasi kita untuk melakukan bakti yang sama kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Ada banyak amalan soleh yang bisa kita lakukan untuk ibu tercinta. Beberapa di antaranya yaitu sedekah jariah atau wakaf. Dengan berwakaf atas nama orang tua, khususnya ibu, insya Allah amal yang diperoleh akan mengalir terus, bahkan ketika nafas sudah terhenti. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.